2, 3. Hai semuanya, selamat siang. Yang saya hormati Romo, Suster, Bapak Ibu, Dewan Juri, serta teman-temanku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Margareta Carla Arlita. Saya berasal dari Paroki Sang Penebus wilayah Batu Putih. Dalam kesempatan ini, saya akan bertutur kitab suci tentang kisah perumpamaan anak yang hilang, yang diambil dari Injil Lukas, bab 15, ayat 11 sampai dengan 32. Perumpamaan anak yang hilang. Ada seorang bapa mempunyai 2 orang anak laki-laki, si sulung dan si bungsu. Si sulung anaknya sangat rajin, sedangkan si bungsu anaknya sangat malas. Pada suatu hari, si bungsu berbicara dengan ayahnya. Katanya, "Bapak, berikanlah seluruh harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Setelah menerima seluruh bagiannya, si bungsu menjual seluruh harta miliknya. Lalu ia pergi ke negeri yang sangat jauh. Di sana, ia menghabiskan seluruh harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, lalu timbullah bencana kelaparan, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia bekerja pada salah seorang majikan di negeri itu. Majikan itu menyuruhnya menjaga babi-babinya di ladang. Karena merasa lapar, si bungsu ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Si bungsu menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku salah seorang upahan Bapa.' Tetapi ayahnya berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, dan pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia. Mari kita bersukaria dan bersenang-senang. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali.' Maka mulailah mereka bersukaria. Sementara itu, si sulung yang berada di ladang, dan ketika dia dekat rumah, ia mendengar suara bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya, 'Apa arti semuanya itu?' Jawab hamba itu, 'Adikmu telah kembali, dan ayahmu memberikan seekor anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat.'
berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab, "Bapak, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Belum pernah aku mendapatkan seekor anak kambing untuk bersukacita bersama sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah menghabiskan seluruh harta milik Bapak. Maka Bapak menyembelihkan seekor anak lembu tambun untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama denganku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersyukur, sebab adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali." Demikianlah cerita tentang perumpamaan anak yang hilang. Pesan yang mau diambil dalam cerita ini adalah bahwa kita sebagai manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa, hendaklah kita tidak pernah takut untuk kembali dan mohon ampun kepadanya, karena Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun itu, dan selalu menerima kita sepanjang masa. Sekian dan terima kasih.